آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبلا كل حرف كتب وينتبه بالنابلين وذهب التائبين ورضي الله عنه وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. Terjemahnya, bermula kalam. Hal keadaannya kalam itu menurut istilah ulama nahwu yaitu lafaz. Artinya suara. Suara yang mana? Suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah yang bermula awalul hurufil hijaiyah yaitu al-alif wa akhiruha al-ya'. Lalu kita bahaslah. Nah, jadi al-kalam, musannif di sini mendahulukan pembahasan kalam karena kalam ini adalah maksud bidzatnya, al-maqsud dan bidzatnya. Yang dimaksud dengan zat, atau maksud zatnya yang karena pemahaman li'anna tafahuma, karena pemahaman itu tidak bisa terjadi kecuali dengan susunan kalam tadi. Di khilafil kalimat lah, kalau kalimat kan kata tunggal. Nah, jadi dengan adanya kalam kita kawa memaham ini gitu, atau kita mengutarakan suara hati kita. Oleh karena itu musannif mendahulukan kalam. Nah, terus kemudian alif lam yang ada di al-kalam itu bisa kemungkinan alif lamnya itu dia iwadan, gantian daripada mudhaf ilaih. Nah, iwadan an mudhaf ilaih. Bisa mudhaf ilaih itu dhamir, isim dhamir atau isim zahir. Takdir kalam ay kalamuna, inilah kalamuna indan nahwiyin. Itu mudhaf ilaih berupa isim dhamir, bisa jadi isim zahir ay kalamun nuhati ila akhirih. Nah, kemudian pulang bisa jadi juga alif lam yang itu li ahdi zihni, li ahdi zihni. Artinya kalam yang sudah diketahui di sisi ulama nahwu, sudah populer di antara mereka lah, li ahdi zihni lah, toalnya lah. Nah, ay al-kalamul ma'hudu indan nuhati al-ma'rufu fima bainahum, soalnya di hadits ini lah. Nah, kemudian bisa jadi ulang alif lamnya itu alif lam lil haqiqat ya, bisa nulis lah. Alnya itu lil haqiqah, karena al lil haqiqah ini kebiasaan tuh masuk kepada mu'arraf kepada sesuatu yang ditakrifkan. Kan al-kalamu itu di dalam ilmu mantik Hanafi ta'rif mu'arraf mu'arraf. Nah, jadi huwal lafzu ila akhirih artinya ta'rif atau mu'arrif artinya. Nah, jadi setiap alif lam yang masuk kepada mu'arrafat adalah ngarannya alnya itu lil haqiqat. Jadi hakikat kalam menurut ulama nahwu adalah
yaitu lafaz ila akhirih. Nah, panggil lagi lah. Terus kemudian di sini jar majrur fi istilahin nahwiyyin. Nah, kaidah apabila tadi di kelas 4 lah bagiannya. Al jumlatu, berarti semuanya ingat kan? Nah, kita ngadanya deh. Ada nggak sempat sini? Apalah lah. Al jumlatu idza waqa'at ba'dal ma'rifah fahiya halun. Allah. Bisa nulis lah. Tulisan bawah. Al jumlatu nah, idza waqa'at ba'dal ma'rifati, atau kusih ulah jamak lah, ba'dal ma'rifati lah, kita ulah aja lah, perhatiin. Fahia jumlah tadi i'rabnya jadi hal. Nah, kemudian kaidah yang kedua, al jumlatu idza waqa'at ba'dan nakira, fahiya sifatun atau na'tun lah. Nah, hanyar wakada al jaru atau wakadalika sajalah. Al jaru wal majrur lah. Awiz zarfu. Nah, jadi di situ deh al kalamu ma'rifah dengan alif lam tahan lah. Jatuh setelah kemudian diiringi jar majrur, jar nituan fi majrur istilahi. Nah, istilahi mudhaf nahwiyyin mudhaf ilaih. Nah, jadi hala kaunil kalam nah fi istilahin nahwiyyin, nah, atau jariyan adalah jariyan fi istilahin nahwiyyin, berlaku menurut istilah ulama nahwu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan di dalam kitab induk nahwu, induk malah usul jurumiyah, kalau jurumiyah, wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Yang kedua kan wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Nah, apalagi hal itu pulang kebiasaan si mustaq lah, si fa'il atau si maf'ul. Nah, di sini jar wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalam, ya, wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Sedangkan di sini jar kalam belum sempurna. Al kalamu mubtada, huwa labzunya lah, jadi khabar. Nah, bolehlah. Nah, jadi boleh sini menurut madhab Imam Sibawayh. Nah, jadi boleh datangnya hal itu walaupun sebelum sempurna kalam menurut Imam Sibawayh. Nah, tapi ada jawaban lah di sini, jawaban lain daripada itu lah, bahwa al kalamu di sini tadi dibuang situ mudhaf ilaih, dibuang mudhaf ilaih. Jadi al-kalamu jar ay tafsirul kalam. Lalu dibuang si mudhaf tadi. Lalu si mudhaf ilaih al-kalam ditempatkan kepada tempat mudhaf. Lalu mudhaf ilaih itu menerima rafaq seperti rafaqnya si mudhaf. Nah, lalu jar majrur tadi sebenarnya jadi hal kepada mudhaf ilaih.
Datangnya hal tadi dari mudhaf ilaih sahih ma'al musawwigah lah. Jujur aja. Nah, di antara minal musawwigat ialah beramalnya mudhaf pada mudhaf ilaih. Jadi sempurna kalam sekolah. Tafsirul kalam, kan tafsirul jadi mubtada lah, ada tafsirul mudhaf al kalami mudhafun ilaih ba'amal mas itu. Jar kan kalau mudhaf ilaih hukumnya majrurun pelabadan lah. Majrurun abadan. Itu jawaban nomor 2. Terus kemudian huwa, boleh huwa ini dhamir fasal gitu lah. Dhamir fasal. Kalau kita kan dhamir fasal itu la mahalla lahu minal i'raf lah. Dhamir fasal mahalat antara mubtada lawan khabar. Itu menurut qaul al-asah ya. Sebagaimana dalam kitab Tashbikul Khilan Tashbikul Khilan, di situ diterangkan bahwa huwa itu adalah dhamiru faslin ya, nang menghalat antara mubtada dan khabar alal as-sahih ya. Jadi apa? La mahalla lahu minal i'rab. Di dalam pengapalan. Cuman faidahnya didatangkan dhamir fasal ini disebut dhamir karena huwa itu bentuknya seperti dhamir. Nah, jadi fadilatnya, faidahnya itu mahalat deh, supaya jangan disangka orang kalimat al-lafzu itu dipadahkan jadi na'at. Lalu didatangkan dhamir fasal huwa tadi. Jadi al-lafzu jadi khabar. Boleh juga kita katakan huwa itu dhamir juga, bujur dhamir. Nah, jadi i'rabnya jadi mubtada sani, mubtada yang kedua. Jadi al-kalamu mubtada awal, huwa dhamir, bujur dhamir Jadi mubtada yang kedua. Nah, kemudian al-lafzu itu jadi khabar mubtada yang kedua. Nah, lalu jumlah mubtada yang kedua lawan khabarnya fi mahalli raf'in, jadi khabar mubtada awal. Bagaimana kira-kira? Sambung. Kemudian nengaran kalam itu huwa sautu ya. Huwa sautu yaitu huwa sautu ya. Huwa lafzu yaitu lafaz. Definisi lafaz di sini as-sautul mushtamilu itu suara yang mengandung, yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian huruf hijaiyah. Nah, kita bahas ba'atnya adalah dan mengingat-ingatkan pelajaran lain. Ini ngarannya apa? Bulat lah. Nah, ini istilahnya kan nisib kalau separuh kalau. Kemudian kita bagi 4. Ini ngarannya rub'un kalau 1/4 olah. Kemudian kita bagi 3. Ininya as-sulus. Boleh pelam as-sulus. Apa lagi? Seperdua. Ini 1/2 lah. 2/3 kayak apa? 2/3 ya. Gambarnya apa? Kayak ini. Ini. Dihapus lah. Oh ya. Inilah. Nah, di nokah. Nah, ininya sulusani lah. Sulusani 2/3 lah. 2/3. Apalagi 1/8 lagi. 1/8. 4 lah. Nah, pas 8 lah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Bahasa Arabnya as-sumu, sumu seperlah 8, seperenam lagi. Sesuai di perayaan aja lah. Seperenam, 4, bintokah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Bahasa Arabnya mah as-sudus. Nah, ngaran baatnya namanya pola. Lah. Nah, jadi aja guru lah. Ini baat daripada keseluruhan. Baat juga aja lah. Ini baat juga. Lah, ini baat juga. Gelarnya apa? Cuma secara khusus gelarnya kan ini rubo. Lah, satu daripada apa tadi? Huruf hijaiyah seperti ki umpamanya lah. Wakayaki. Lah, sebagian juga lah dari keseluruhan tadi. Paham lah. Istilahnya baatnya lah. Nah, jadi kada mesti baatnya separuh adalah. Nah, pahamlah kira-kira. Jadi kada mesti separuh. Ini sebagian, cuman dengan catatan mufid pang lah. Mufid. Cuman lafaz juga hanya satu daripada 28 huruf hijaiyah, ngarannya bahaf juga ngarannya. Nah, terus kemudian. Nah, kemudian kita bahas Jagur Busairi, khabar itu kada boleh isim makna aja, itu kah? Enggak. Kada boleh khabar itu isim makna, harus isim zat yasidinlah. Siapa ingat definisi isim zat lawan isim makna? Oke. Nah, jangan salah hilap lah. Mana pulang? Alah. Jadi isim zat atau isim makna lah. Isim makna di bawah. Nah, isim zat ya lah. Huwa madalla ala hadasin ya, atau sifat ala makna aja lah, makna ya sifat lah, ala makna faqat bila ya, atau ala makna hadasin faqat lah. Ada isim zat ini huwa madalla ala hadasin wa sahibihi. Nah, kalau kan mesti khabar itu isim zat ya Allah, sedangkan itu isim makna perbuatan buah lah, amlah perbuatan mengucapkan itu, tapi yang dimaksud adalah al-malfuz lah. Jadi al-labzu itu al-labzu masdarunnya lah, masdar. Tapi dipakaikan masdar ya Allah, apa di dalam balaghah itu majaz lah. Nah, min itlaqil masdar min itlaqil masdar wa huwa labzu tilah. Nah, labzu. Tapi wa iradati ismil maf'ul ya Allah wa huwa al-malfuz tadi. Nah, pahamlah. Nah, jadi al-malfuz ini lah yang dimaksud. Kalau sesuatu yang dilontarkan sama sesuatu yang dilafazkan melibat muntung, iya zatnya musammanya yang dilontarkan, iya maksudnya sebagian huruf hijaiyah itu maksudnya lah, bukan gawian atau hadas perbuatan mengucapkan itu lain lah, tetapi hurufnya yang dimaksud lah, hurufnya. Terus, nah jadi sahanlah jadi khabar lah lo. Jadi wal lafzu ay al malfuzu, sesuatu yang dilafazkan, yakni huruf sebagian huruf hijaiyah tadi. Nah, pamelah kira-kira sautu. Nah, kemudian
bukan kelas 5 nah, kelas 6 lah. Belajar kalau mantik sudahlah. Faslun fil mu'arrifat ya. Jadi al-kalam itu artinya mu'arraf, wal lafzu ila akhirih artinya ta'rif ya. Tiap-tiap ta'rif lah bil had itu pasti mengandung jenis dan fasal dalam jenis dan fasal. Nah, jenis dan fasal. Nah, jadi kata-kata al-lafzu itu jenis ngaranya lah. Enggak, suara apa aja lafaz lah. Dua situ lafaz. Nah, lafaz yang mengandung makna, yang kedua lafaz yang ada mengandung makna gitu. Lah. Lafaz. Ditafsirkan dengan suara Allah. Nah, suara ini pulang umum juga suara na mengandung huruf hijaiyah, suara nang kada mengandung huruf hijaiyah, banyaknya suara burung, suara bising kipas angin, suara knalpot kendaraan, suara gendang, Allah. Kalau mencakup, tapi suara nama pulang. Nah, suara nama sebagian huruf hijaiyah keluarlah dengan kata-kata al-lafzu tadi pulang lah. Ya, terus kemudian allati awwaluha jadi mubtadalah yang bermula awal huruf hijaiyah yaitu al-alif. Jadi Allah itu isim mausul lah, maftaqara ila silatin wa aidin. Si ada si Supiani. Sekolah dah. Itulah. Tadi emang ada mencet dia Joko di laut lah. Ayah. Nah, jadi silah situ jumlah ya Allah. Awalu jadi mubtada al-alifu khabar. Aitnya damir ha. Dan kembali kepada isim mausul. Wa akhiruha dan akhir huruf hijaiyah itu yaitu huruf iya lah. Nya kayak inilah bila kita hendak memadahkan menulis lah. Bila kita hendak menulis huruf lah. Huruf itu satu ya. Kalau dua huruf kan wahya min, huruf jar wahya min, wa ila, balba. Jadi min tuh langsung musamanya lah, musamma. Bila dua huruf langsung wahya min, wa ila, wa fi, wa ruba, wal ba'u. Nah, jadi kalau satu huruf nama aja lah. Paham lah kita? Musamma itu zatnya langsung min tulis. Paham lah? Bila dua huruf. Tapi kalau satu huruf kita tulis musamma namanya aja. Kan al ba'u itu nama dari kalimat ba. Paham lah? Balik lah. Kan isim kalau al ba. Balik lah. Tapi kalau kita untuk hendak menulis dua huruf, menulis huruf nang nang dua huruf lah kayak min. Kadang mau kita menuliskan lah wa huruful jarri wa hiya al mimu wan nunu, kadang mau langsung musamma lah wa hiya min langsung sekaligus lah. Amun satu huruf kita tulis apa tadi dengan nama. Nah, kadidak kalau dalam jumlah lah bertulis ba langsung, ba titik lam ya Allah dengan nama lah al ba'u wal lamu wal kafu. Nah, itu juga rahasia lah. Terus kemudian ada di sini kan awalhu al alif ya. Kalau berarti sini membawa ibarat dengan nama bukan musamma. Terus al murakkabu lah. Nah, jadi definisi apa sih? Huwa sautu al mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah.
Rukun kalam yang kedua syaratnya, syarat rukun kalam al-murakkabu, lagi tersusun atau disusun. Nah, definisinya ma tarakkaba min kalimataini, ma kalam atau murakkab lah, kalam aja, yang tersusun daripada dua kalimat, fasa'idan atau lebih. Nah, jadi maupun murakkabnya secara hakikatan maupun atau adalah secara hukman. Contoh, qama zaidun atau zaidun qaimun. Nah itu jelas sudah tersusun secara kasat mata, kita melihat secara hakikat qama sebutin, zaidun sebutin, atau zaidun qaimun. Adapun murakkab secara hukman, contoh seperti zaidun, jadi itu zaidun. Cuman zaidun ini dari jawaban orang yang batakun. Dia orang lah datang di muka rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk dia. Ujar nang bini di padu, siapa nang datang? Allah, siapa nang datang? Bahasa Arabnya apa? Manil jai, Allah manil jai. Siapa nang datang? Nah, man al-ja'i. Nah, tanda tanya Allah. Man, siapakah yang datang? Manil al-ja'i. Lalu dijawab nang laki Zaidun. Allah satu. Tapi pada hukum, inilah pada hukum itu tak susun dua. Enggak? Zaidun jai'un atau ja'a zaidun, itu jawabannya. Atau man ja'a bintang, siapa yang datang dia? Ja'a zaidun bisa jalan. Nah itu artinya murakkab hukman lah. Fasa'idan, jadi hal adalah amilnya mahzuf. Ay fadhahabal murakkabu sa'idan an kalimataini. Fadhahabal murakkabu sa'idan an kalimataini, atau lebih dengan singkat maknanya, yaitu ma tarakkaba min kalimataini au aksara. Takdirnya lah ma tarakkaba min kalimataini fa au aksara, maksud fasa'idan lah. Terus kemudian ketiga al-mufidu. Nah di sini al-murakkab kan isim mustaqillah, naatnya tanah. Sedangkan tadi kan masdar, jadi majazlah min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Lagi yang kedua syaratnya al-mufidu, lagi memberi faidah bil isnadi sababiyah, dengan sebab isnad. Dengan sebab isnadnya definisinya apa semua? Saya ingat dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra ala wajihin yufidu. Lah dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra, lah al-isnad di atas kah. Jadi al-isnadu huwa dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra, nah, tapi ala wajhin yufidu. Mengumpulkan kalimat dengan kalimat yang lain. Mubtada lawan khabar, fi'il lawan fa'il, atau fi'il lawan naibul fa'il, fi'il syarat lawan jawab syarat lah. Nah, itu namanya isnad. Kalau mufidnya bil isnad. Nah, di kitab Azhariyah lah, mufid di sini ifadatan tamatan, dengan faedah yang sempurna. Enggak, di kitab Azhariyah lah, rukun kalam itu 3 aja.
Wahyal lafzu wal ifadatu tamma wal qasbu. Aja rukun kalam lah. Karena setiap kalam yang berfaidah kalau pasti murakkab kita. Nah, sini mengambil dengan dilalah iltisan di kitab Az-Zariyat. Terus kemudian faidatan akan sebagai faidah yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, yang bagus oleh berdiamnya orang yang berkata-kata 'alaiha ala faidah. Ya kan faidah lawan makna bedalah. Kalau faidah itu aneh al-ikhbar. Contoh panggil Zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun. Allah. Zaidun qaimun. Si Salman ada Salman. Pak, leader kah? Anak ikan Salman. Adalah Zaidun qaimun. Lah faidah lawan makna lah. Jadi makna atau hukum atau nisbah aja lah, nisbah lah. Dengan contoh tidaklah Zaidun qaimun. Nah, kebiasaan faidahnya itu mahabarakan lah al-ikhbar bi qiyami Zaidin lah. Kalau maknanya kebiasaan hukum atau nisbahnya subutul qiyam, menetapkan berdiri lah li Zaidin lah. Enggak? Nisbah kalamiah. Nah, nisbah kalamiah. Nah, kalau di mantik kena ada nisbah kharijiyah ngaranya lah. Nisbah kharijiyah. Nah, nisbah al-kharijiyah. Kharijiyah ini bahasa gitulah. Nisbah di luar daripada ungkapan kata. Ngaranya al-waqi', ngaranya lah al-waqi' juga. Lah, al-waqi'. Kenyataannya si Zaid itu apakah berdiri atau kada lah. Si Zaid itu berdiri atau kada. Contoh misalnya si mutakalim umpamanya Muhammad, uji Muhammad, Zaid berdiri. Ini Zaid ini pulai lawas satruk, umpamanya lah. Nah, satruk. Lalu uji Muhammad lawan si Bakar, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kan faedahnya mahabara kan lawan si Bakar, ya Allah, lawan Bakar deh bahwa si Zaid itu berdiri. Nah, paham nggak? Hukumnya makna atau nisbah kalamiahnya kan menetapkan berdiri bagi si Zaid, nisbah kalamiah. Nah, kemudian kita dimantik lah. Bila nisbah kalamiah itu sesuai lawan nisbah kharijiyah, didatangi oleh Bakar, si Zaid bujur-bujur berdiri lah, jar. Nah, ngarannya kalamnya ini sidqun ngarannya, paham lah. Beritanya itu bujur. Si Muhammad ini orang yang jujur ngarannya. Tapi kalau beritanya tadi kada sesuai kenyataan, lah, wah, yes, Muhammad itu dusta aku soalnya. Zaid masih tergeletak lagi, lama lintuhot lagi lah, kalau berdiri. Nah, berarti kalamnya ini, kabarnya ini apa? Kadibun ya. Muhammad itu berarti pembohongan, paham lah. Nah, itu namanya faidah. Ketika Muhammad berbicara Zaidun qaimun, lah cukup aja sudah Muhammad berdiamkan yahsun sukut. Namun ditambah Zaid berdiri sudah selesai lah. Lain umpamanya kayak inilah. In qama Zaidun, jika si Zaid berdiri, jika si Zaid berdiri, jadi Bakar bingung. Si Muhammad ini kada bagus berdiam, si Muhammad lagi jawabnya apa? Lah, jadi si Muhammad kada yahsun sukut. Bila kada yahsun sukut berarti kalamnya ini kada berfaedah walaupun murakkab karena ada lagi tambahan yaitu jawab in syartiyah yang ini kada ada. Nah, baiklah.
Nah itu maksud faidatan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Nah Allah taswirnya wadzalika yahsunu sukutul mutakallim musawwarun. Jadi bihaitsu ba'nya li taswir kebiasaan jadi khabar mubtada mahdhuf, jadi wadzalika apa bobot wawnya sinab nahwi aja lah. Jadi huruf atak dan juga guru itu aja lah menterjemah ya mentakdirkan wadzalika ya. Wadzalika ngapa husnu sukutil mutakallim musawwarun. Misalnya huruf sad lah musawwarun bihaitsu dengan sekira-kira jurang barilah la yasiru sami'u kada jadi orang yang mendengar itu muntaziran menanti li syai'in akhar bagi kalimat yang lain. Bila inya bersuara zaidun syai'in akhar mubtada, bilanya qama syai'un akhar fa'il. Bila in qama zaidun syai'un akhar apa? Jawab syarat. Nah, pahami lagi lah. Jadi mesti si mutakallim ini menambah lagi lah, karena si sami ini yang menunggu apa yang bahasa kita musnad ilaih selanjutnya lah, atau musnadnya kanan. Jadi pahami lagi lah sukutul mutakallim. Ini memang khilaf ulama lah definisi mufid lah. Ada mengatakan faidatan yahsunu sukutul mutakallimi was-sami'i. Nah, ada mengatakan tadi faidatan yahsunu sukutul mutakallimi haja. Nah, ada juga mengatakan faidatan yahsunu sukutus sami'i haja. Nah, khilaf ulama lah. Nah, jadi di antara kawanan paling sahih ialah mengini nah. Faidatan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Nah, ambil akhirnya itu jawabannya ini di kitab Az-Zariyah adalah. Apalagi bil waktu sebut tinggal lagi panjang pengwodoknya lah. Ketika sidunillah kita sambungin lah bil waktu wallahu a'lam bishawab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim fa in qala qailun ma dalla ala ma qulta ma apakah dalil apakah yang menunjukkan atas apa yang sampeyan katakan. Allah mulai awal ya, tentang kelebihan ulama, tentang kelebihan menuntut ilmu. Lalu qila maka dijawab lahu lil qail tadi. Ma dalla ala ma qultu yaitu alkitabu. Nah jadi alkitab kan tadi bayan tadi juga. Kalam hukman, murakkab hukman sini lah. Jadi takdirnya kan madalla ala ma qultu bermula sesuatu yang menunjukkan atas apa yang aku kata, yaitu alkitabu, kitab Al-Quran maksudnya. Tsumma sunnatu, kemudian sunnah Nabi, hadis Nabi Rasulullah SAW.
Kemudian pertanyaan kedua, fa in qala, maka jika si qail tadi pulang bertanya, fadzukur minhu idza ma sami'ahu al-mu'minu sara'a fi talabil ilmi wa raghiba bacanya fi ma raghaballahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Fadzukur, maka sebutkanlah oleh engkau ma minhu min madalatillah, ma akan dalil adalah mana dalil. Idza sami'ahul mu'minu, apabila orang yang beriman mendengar dalil tadi, jawab idza sara'a, maka dia segera fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Kalau ini orang bahari lah, mudah naik kita lah, begitu lah disebut dalil Al-Quran ini langsung yang percaya, langsung insaf lah, langsung sadar. Inilah kita lah, dan begitu tuan guru atau ulama mengungkai dalil langsung sadar ya. Karena bila kita membangkang, sombong lah. Waraghiba, atau kepada sara, dan dia senang katuju lah. Ngetakan lafaz raghiba yarghabu mutaaddi dengan huruf jar fi, maknanya gemar. Tapi kalaunya di belakangnya itu ada huruf an, makna raghiba ini benci, mereka katuju. Ada kalau dalam hadis Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa kada katuju lawan sunnahku, maka ini kada termasuk daripada sunnahku. Contohnya lah, hari Jumat kan seminggu panjang pokok. Sunnah kita mengguntingnya lah dengan kaifiatnya masing-masing. Ada mulai nih, misalnya lah, tunjuk ke sini, begitu, gini ke sini, ini terakhir lah. Nah, ada yang mendingitakan mulai sini, balirit sampai ke sini. Nah, ada juga yang bersulang saleh. Ini, oh, ini pula jadi tengah, telunjuk, kelengking, telunjuk jadi manis. Allah. Ingatakan ketika menatap koko tadi, ini sunnah, kita kada tahu. Nah, makanya terimbah. Makanya ibah guring ya, anak guring itu baca lah kalimat la ilaha illallah. Kalau pina di siang hari tadi kita mengatakan sesuatu kayak gini, sesuatu apa tadi, mengeluarkan inya daripada Islam. Terus kemudian Fimala. Jadi gemar katuju pada sesuatu yang Allah gemarkan, yang Allah motivasikan akan sesuatu tadi oleh Allah lah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang menuntut ilmu tadi. Qila lahu, dijawab orang lah lahul qail. Amma dalilul Qur'ani, adapun dalil dari Al-Qur'an, maka yaitu fa innallaha azza wa jalla qala, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nishuzu fanishuzu. Syahid kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan daripada Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Nah, dengan
mulia-mulia panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, dan hati kalian dikuasai dengan keimanan. Apabila dikatakanlah lakum kepada kalian fafsahu, artinya fafsahu, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian di dalam tempat duduk majelis. Berlapang-lapanglah kalian fil majalis, di dalam majelis, di tempat duduk. Artinya apabila lah nang kita tadi duduk berdua muat haja bertiga, ini halus ya, silaplah. Nah, pengalnya kita untuk mempersilakan orang yang tadi datang. Namunnya halus sudah silap batalin poh nyolak. Tafassahu fil majalis. Jangannya diulah dalil anji gumilang panji gumilang biasanya ngapa aja sok nang renggang ya, lain lah luput handapnya. Ini kisah tempat duduk lah, tempat duduk. Artinya idza qila ahadukum tawassa'u fil majalis. Jadi sama ada majelisnya itu majelis di zaman Rasulullah lah, majelis Rasulullah, atau di majelis selain majelis Rasulullah, seperti di majelis-majelis yang kita ini. Bila situasi tempat itu pinasasak lah, dihalusi sila lah supaya kau orang masuk lah. Nah, fadilatnya kena fafsahu, maka lapangkanlah oleh engkau. Ini dengan cara apa tadi? Dihalusi sila dia. Yafsahillahu, maka atau niscaya Allah kena akan memberimu kelapangan. Nah, di mana kena? Di akhirat. Ayyusi'u lakum rabbukum fi rahmatihi wa jannatihi. Jadi kita mempersilahkan mengulahkan tempat duduk lawan orang yang terlebih dahulu. Terus wa idza qila nishuzu fanshuzu, dan apabila pelang dikatakan kepada kalian hasbusani li jalatil awwal ailakum, unshuzu, berdirilah. Yang salah maknanya adalah unshuzu, berdirilah oleh kalian. Fanshuzu, maka berdirilah kalian. Disuruh orang berdiri, bubarlah. Ayo berdirilah. Nasihat kita sini. Yarfa'illahu, maka Allah niscaya Allah akan mengangkat atau meninggikan akan orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian, walladzina, dan orang-orang yang diberi utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi kata-kata al-ilma, ingatlah ilmu di sini yang tertulis atau termaktub dalam Quran atau hadis ialah ilmu yang bermanfaat, ialah ilmu agama, ilmu pengetahuan. Yarfa' darajatin, beberapa derajat, beberapa pangkat ini di sisi Allah. Oleh karena itu jawablah, tidak ada pangkat yang paling tinggi daripada pangkat ulama. Jadi bahari lah bukan raja-raja, tunduklah para ulama lah. Jadi jangan sampai kita paling lah, jangan ulama menjilat atasan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini ujar musannif fa wa'adallahu azza wa jalla,
Allah nih menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bahwa ayyarfa'ahum, Allah kena akan mengangkat derajat mereka di sisinya. Nah, enggak? Nah, mana derajat tadi lah tinggi benar. Tidak ada pangkat yang paling tinggi daripada pangkat ulama lah. Nah, bagaimana? Summa khassal ulama minhum. Kemudian pulang Allah Ta'ala belum lagi. Nanti di dalam Quran Allah Ta'ala menyuruh bila di suatu majelis belakang-belakang gitu, bukan mengganalisi sila ada. Nah, di situ orang yang mengamalkan perintah Allah ialah orang-orang yang beriman akan ditinggikan derajatnya di sisinya. Lebih-lebih lagi jadilah orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu. Nah, jadi di antara sekian banyak orang-orang yang beriman, summa khassal ulama'a, kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan para ulama minhum minal mu'minin bi fadli darajati, dengan kelebihan atau dengan keutamaan beberapa derajat-derajat yang lain. Nah, jadi kira-kira lah di hati kita adakah terkatukkah, tersentuhlah untuk menuntut ilmu. Nah, di antaranya lagi lah mulai rumah nih, hadis Nabi lah, mulai rumah nih ke tempat pengajian dihitung ini itu seolah-olah fisabilillah. Bila mati dalam keadaan mati syahid akhirat, lepas siksa kuburannya. Cuman ya gurulah fadilat yang ada dalam Quran dan hadis tentang menuntut ilmu itu ada syaratnya lah, sebutin aja syaratnya. Yaitu menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah Ta'ala lah, jangan ada untingan yang lain, hendak diraih orang, hendak dikia orang tuan guru, atau supaya apa tadi beginian ketujuh, dia mau untuk ilmu ini dia beginian ketujuh dia. Jangan itu. Nah, ancamannya orang yang niat selain niat lillahi ta'ala, ingat lah kada kawa mencium bau surga. Artinya kan bila kada kawa mencium bau surga, ada harapan masuk surga. Nah, ancamannya luar biasa lah. Jadi jangan ada untingan yang lain. Yang kedua, wa qala azza wa jalla wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut kepada Allah daripada hamba-hambanya, yaitu apa? Al-ulama, para ulama. Jadi yang bujur-bujur innama yakhshahu ta'ala adalah ulama. Karena ulama ini kenal Allah haqqa ma'rifatih. Nah, ulama mana? Ulama al-arifun juga pernah. Kan balik alif lam kamal lah. Ulama yang bujur-bujur ma'rifah lawan Allah Ta'ala. Nah, ini ma'rifahnya ada dua sebenarnya. Ada ma'rifah am, ada ma'rifah khas. Nah, ma'rifah am umum ini orang nama kaji ilmu tauhid. Apalnya lah, kadang merasa dalam hatinya tahu Allah itu melihat, mendengar. Apalagi melihat, mendengar, tahu lah tahu aja Allah Ta'ala maha tahu melihat. Tapi aku aja kadang aku meninggal maksiat. Nah, itu berarti ma'rifahnya kada sampai ke dalam hati. Nah, jadi mintai kita lah ma'rifah yang khas. Yalah, ujung guru lah ada sahabat Nabi ngarannya Imran bin Husain lah. Imran bin Husain ini termasuk sahabat Nabi yang mustajabut dakwah nih bah. Sini ini ditimpa, dibala musibahkan oleh Allah Ta'ala penyakit bawasir kah ya? Ambayan kah? Ambayan lah. Nah, jadi barang siapa bertawassul lawan sidin, insyaallah kabul ya Allah.
Nah, kita meminta Allah Ta'ala lah, Allahumma inna nas'aluka bi barakati Imran ibn Husain ma'rifatan khassatan wa rizqan halalan tayyiban min ghairi masyaqqatin wa la ta'abin wa ilman nafi'an wal wafata 'ala al-iman wal islam birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma. Nah, jadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nah, jadi hendaklah kita terketuk tadi untuk ilmu supaya jadi ulama. Dibuka pulang niatnya lah. Jadi kemuliaan atau keutamaan itu jangan diunting lah. Insyaallah dapat aja. Terus kemudian tinggal lagi. Fa'a'lama ini musannif lah. Fa'a'lama khalqahu, maka Allah Ta'ala uji musannif memberitahukan kepada makhluknya annahu innama yakhsyahu. Inilah bacaannya. Annahu innama yakhsyahul. Itu ada tertinggal lah. Innama yakhsyahu al-ulama'u bihi. Ada tertinggal lah. Iya kah? Itu ke atas ya? Iyalah, fa'a'lama khalqahu annahu innama yakhshahu al-ulama'u bihi. Kembalilah. Pokoknya Indonesianya lah. Al-ulama'u. Nah, jadi orang-orang apa bahasa itu? Orang-orang yang ma'rifah lawan Allah lah nang kawan. Jadi menggiring ma'rifahnya lawan Allah, seitujuannya takutnya lawan Allah Ta'ala. Menggiring ma'rifah lah standarnya. Ya, bahasa kita. Mitirannya ya, standar mitirannya. Bila ini ma'rifahnya kuat lawan Allah, maka takutnya kuat juga lah lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala sedang memberitahukan kepada makhluknya annahu bahwasanya al-halal wa syan. Karena setelah dengar ada kata kerja ada failnya aja al-ulama lah. Ini menangguh abahnya sama naik annahu dhamir hal wa syan atau kada lah bahasa kita aja nah nyaman. Ujian arwah ujian ilmunya ini nah. Al-Qawjun sebarang. Bila setelah dhamir annahu ini ada kata kerja plus ada fa'il zahirnya al-ulama'u, maka dhamir itu jadi dhamir hal wa syan. Nah, bila kadeda fa'ilnya lah fa'il isim zahirnya tidak nah ada fa'ilnya isim dhamir lah, maka dhamir annahu itu dhamir biasa dindah, bukan dhamir al-hal wa syan. Sini adalah al-ulama. Hanya saja takut kepada Allah itu adalah para ulama yang kenal bihi dengan Allah. Nah. Terus ini berbeda. Selanjutnya. Wa qala ta'ala pulang yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'ti. Allah menganugerahkan atau memberikan, mendatangkan akan kepahaman yang dalam. Ada juga menerjemahkan gitu. Atau bisa juga makna al-hikmah di sini ilmu yang bermanfaat. Ada juga hikmah ini mengatakan ilmu dan kepahaman. Itu otomatis kan ilmu ini ilmu dan amal juga lah. Ilmu dan amal ya, dan kepahaman. Man yasha'u kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pulangannya.
Jadi kada pada tanah Allah berikan hikmah ini. Tapi wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan akan hikmah, faqad utiya, maka sungguh dia diberikan akan kebaikan yang banyak, khairan katsiran. Kenapa? Karena orang yang mempunyai hikmah tersebut hanya kembali kepada kebahagiaan yang abadi. Ini termasuk min ahli jannah, yang termasuk penghuni surga. Nah, jadi hikmah di sini ilmu yang bermanfaat, baranglah yang nyaman kita paham. Nah, mana ilmu yang bermanfaat ini membawa kepada amal saleh. Nah, itu orang-orangnya tadi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudahnya kita lah, keluarga kita, anak bini kita lah, saudara-saudara kita lah, termasuk orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala al-hikmah ini. Amin ya rabbal alamin. Faqad utiya khairan katsiran. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah menerima nasihat dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi, hukum-hukum Allah Ta'ala, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang bersih. Terus wa qala azza wa jalla, wa laqad atayna Luqmanal hikmata, sungguh telah kami berikan kepada Luqman, ada mengatakan Nabi al hikmata, akan hikmah sebenarnya, yakni ilmu yang bermanfaat. Ayo paham dalam urusan agama, betul dalam perkataan, sekalipun Luqman ini bukan seorang nabi, jadi mengatakan seorang wali aja. Wa qala azza wa jalla, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan tetapi kunu, jadikanlah diri kalian, kunu rabbaniyin. Nah, ujar Ibnu Abbas, rabbaniyin ini adalah hukama, ulama'u. Aila ad'ukum ila an takunu ibadan li, walakin ad'ukum an takunu ulama'a fuqaha muti'in Allah. Jadi Rabbani ini, jadikanlah dirimu sebagai ulama ahli fikih lagi taat kepada Allah. Itu mana artinya lah? Kita ambil tafsir seperti Ibnu Abbas lah. Rabbaniyina ay ulama'a fuqaha'a muti'ina lillah. Ulang dulu. Ay ulama'a fuqaha'a muti'ina lillah. Allah kan Nabi, ujar Nabi kun aliman. Allah Nabi menyuruh lah. Ya, cuma jangan diunting jadi tuan guru kita lah. Jadikanlah dirimu sebagai orang alim. Namanya ada kawan. Kun namanya muta'aliman, belajar berkitab. Kalau kitab mendengar barang Allah. Mendengarkannya jadi tuan guru adalah sibuk berusaha. Muhibban barang jamu sampul, duitnya barang. Duitnya barang lah, orang kitabnya sama aja lah hukumnya menuntut ilmu. Nah, jangan engkau menjadi orang yang kalimah lah. Alim kada, belajar kada, mendengar kada. Kalau berkitab kada juga lah. Kata-kata juga kan orang menuntut ilmu lah. Nah, patah lik lah. Patah di guru lah. Maka engkau akan binasa. Bima ay bita'limikum, bima kuntum tu'allimuna al-kitab, ay bita'limikumun nasa al-kitab wa dirasatikum iyyahu billah. Dengan sebab kalian mengajarkan kepada manusia akan
kitab. Nah, dan wabima kuntum dengan sebab sesuatu kalian tadrusuna. Nah, kalian mendaruskah, mempelajari akan kitab tadi. Jadi sudah belajar bulki, mutalahin. Terus wa qala azza wa jalla la yanhaakumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma al-ayat yuqalu fuqaha'uhum wa ulama'uhum laula yanha'um andai katalah tidak melarang akan kalian oleh orang-orang yang alim wal ahbar inilah pendeta-pendeta mereka an qawlihim daripada mengucapkan perkataan bohong gitu. Apa kisahnya dalam Quran lah, daripada mengucapkan atau daripada perkataan mengucapkan perkataan bohong lah. Apa tafsirnya ini kalau kita? Nah, sambungan ayat wa aklihim as-suhta bila suhta, dan daripada memakannya kalian akan makanan yang haram. Kalau andai kata tuh bubuhnya kadida lah, nah kita ini hayau tarusailah lah rabbaniyun, ini kisah ulama bahri panglah. Jadi wah ini bang yuqalu fuqaha'uhum wa ulama'uhum, dikatakan rabbaniyun wal ahbar di sini adalah orang-orang yang paham dalam urusan agama dan ulama-ulama mereka. Jadi alhamdulillah berkat mereka para ulama lah kehidupan kita terarah gitu lah, dari jalan yang benar, jangan menyimpang daripada jalan yang sesat, jalan maksiat lah, dosa, makan yang haram macam-macam. Wa qala ta'ala wa qala azza wa jalla wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin. A'immatan di sini itu maksudnya ulama aja lah. Yahduna, yang mereka memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu yakin dengan tanda-tanda kami. Nah, maksudnya ulama aja lah, jadi panutan para pemimpin untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar lah. Yang berdepangan. Wa qala azza wa jalla bilang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila qawlihi wa ja'alna lil muttaqina imaman. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Bermula yang mereka itu yamshuna 'alal ardi. Nah, sifat mereka itu berjalan di permukaan bumi itu haunan, rendah hati. Nah, jadi berjalannya itu kadang berjalan seperti orang yang sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila mereka disapa atau disikap dipandiri oleh orang-orang yang jahil, kalau mereka itu mengatakan salaman, kata-kata yang baik. Nah, itu diantara ciri-ciri hamba Allah Ta'ala yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Berjalan di muka bumi kadang debus-debus, nah, amun ajalan pulang misalnya lah. Jadi, hanya diangkat jadi pegawai lah. Wah, jalan beringgang, sandal tiger tuh takop lah. Jalan santai ya, santai lah. Kayak biasa juga. Nah, sebelum diangkat jadi pegawai kayak gitu lah. Dianggap pegawai kayak itu juga lah, kalau tidak bedanya itu sama aja, rendah hatinya. Sampai kepada firman Allah wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imaman, pemimpin atau ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian qala Muhammadu ibnul Husain wa na'tu wa nahwuhu fil Quran yadullu ala fadlil ulama wa anna Allah azza wa jalla
ja'alahum a'immatan lil khalqi yaqtaduna bihim. Nah, inilah keutamaan ulama luar biasa ulama. Jadi Muhammad bin Husain yang akan datanglah sifat-sifat ini dan seumpama sifat-sifat yang tersebut dalam Quran itu menunjukkan keutamaan ulama. Dan Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai pemimpin bagi makhluk. Nama-nama mereka itu mengikuti jejak langkah para ulama. Wa ma'alaikum salam. Al-Fatihah wa hadratin Nabi sallallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ja'alna ya Allah wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa hadirin min awliyaika wal muttaqin wa hizbika mafhum min ibadika as-salihin warzuqna ya Allah wa iyyahum ma'rifatan khassah ورزقنا يا الله أيها معرفة خاصة ورزقنا يا الله أيها معرفة خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.